Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Ya, apa kabar kalian semua hari ini? Nah, Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Jadi, eh, hari ini we are going to study about a new material. Jadi hari ini kita akan mempelajari satu materi baru, ya. Uh, Sebelum masuk, Ibu mau bertanya dulu. How are you today? Oke, good. Semua kabarnya baik ya. Me? Ya, I'm fine too. Thank you. Have you had breakfast? Apakah kalian sudah sarapan semua? Nah, oke, good. Jadi sebelum belajar usahakan sarapan ya supaya pelajarannya itu bisa diserap dengan baik. Nah, kalau perut dalam keadaan kosong, nah bagaimana cara masuknya ilmunya? Nah, nanti kalian tidak konsentrasi belajar. Do you like online learning? Bagaimana perasaan kalian dalam situasi sekarang ini? Apakah kalian senang dengan belajar online atau tidak? Andi? Kenapa tidak suka Andi? Oh iya, Andi tidak suka online learning karena dia tidak bisa berkumpul dengan teman-temannya. Nah, sebenarnya Ibu juga ini ingin sekali bertatap muka secara langsung dengan kalian ya, seperti sebelum corona itu kita bisa bertatap langsung, bercengkrama dengan teman-teman, bisa belajar bersama-sama, seperti itu ya. Kita doakan semoga pandemi ini cepat. Oke. Nah, kalian sudah buka Google Class-nya kan? Nah, di dalam Google Class itu kalian Ibu memberikan sebuah link. Nah, link itu supaya kalian bisa masuk di Bakucini Virtual Classroom ya. Jadi kalian bisa lihat di situ ada absen. Absennya itu tersambung dengan Google Form ya. Jadi Ibu lihat di sini sudah banyak yang mengisi absen di Google Form. Jadi di virtual classroom itu kalian bisa masuk ke sini ya. Jadi kalian masuk link Gmeet itu di dalamnya itu ada link Google Meet. Jadi sebentar jika kalian telah menyimak penjelasan Ibu di sini, kalian bisa masuk lagi ke virtual classroom dan membuka materi yang Ibu jelaskan tadi. Siapa tahu ada yang tertinggal kan, masih ada yang belum jelas, kalian bisa mencatat di materi yang ada di classroom virtual Bakucini. Oke. Nah, sebelum masuk belajar, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu nasional. Kita nyanyi sama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku janji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia.
Nah, jadi dari lagu tersebut, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia, meskipun berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, tetapi kita semua tetap sama ya. Tetapi kita semua tetap sama. Kita semua sama di mata negara ya. Jadi jangan lupa kita sebagai bangsa Indonesia memiliki hak yang sama untuk menjunjung negara kita ya. Oke, sekarang sebelum masuk di pelajarannya, Ibu mau tanya dulu. Pelajaran ini, pertanyaan ini akan membantu kalian untuk masuk ke pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu Ibu mau tanya dulu. How often do you eat snack and drink beverages? Nah, seberapa sering kalian makan makanan ringan dan minuman? Coba Ibu mau tanya Dewi. Dewi, how often do you eat snack and drink beverages? Dewi ya. Dewi itu makan makanan ringan setiap hari ya Dewi ya. Oke, coba Ibu tanya Tio. Tio, seberapa sering makan makanan ringan Tio? Tio makan makanan ringan seminggu sekali ya. Oke. And the second question, Ibu mau tanya. Do you know what vitamins are in your snack and beverages? Apakah kalian tahu vitamin apa yang terkandung di dalamnya? Coba Tina. Tahu tidak Tina, vitamin apa yang terkandung dalam makanan ringan yang kamu makan? Tidak tahu? Oke, tidak apa-apa. Coba Ibu tanya Rani. Rani coba. Rani tahu? Oke, vitamin apa Rani? Vitamin A dan vitamin B1. Oke, good. And the last, how do you know that? Bagaimana kalian bisa tahu itu? Bagaimana kalian bisa tahu mengapa ada kandungan vitamin di dalam produk tersebut? Andi? Dengan melihat bungkusannya? Oke, bisa. Tio? Dengan melihat label dari produk tersebut. Oke, good. So, today we are going to study about label. Jadi hari ini kita belajar tentang label. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan label makanan dan minuman dengan tepat. Peserta didik dapat menemukan informasi mengenai label makanan dan minuman dengan benar. Peserta didik dapat menemukan kosakata terkait label melalui game Educandy. Jadi sebentar Ibu akan bagi linknya. Link itu kalian bisa mainkannya mungkin setelah pelajaran ini selesai ya. Jadi gamenya bisa menambah kosakata kalian terkait label. And the last, tujuan pelajaran yang terakhir yaitu peserta didik dapat membuat sebuah label makanan atau minuman dari produk yang diciptakan sendiri dengan benar. Nah, itulah dia tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, oke, what is label? Silahkan disimak video berikut ini. Hello students. Today we are going to learn about labels. We are going closely into the labels of food and drink. The purpose of reading labels is to choose healthy and safe products. Now we will study and analyze the label of juice, then complete the table given.
Number 1. It is the brand of product. Number 2. It's the name of product. Number 3. The content or the amount of net weight. Number 4. The description of the product. Number 5. The ingredients. Number 6. The directions to use. Number 7. The directions to store. And the last, number 8. The expiration date. Well, it's time for you to exercise. Oke. Dari video tersebut, apakah kalian sudah tahu what is label? Coba Tio. Oke, good. Rina? Ya, boleh. Oke, simak ya gambar selanjutnya yang akan Ibu bagikan. Coba lihat. Di sini ada 4 produk. Ada produk makanan dan minuman. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Setelah kalian tadi menyimak video penjelasan tentang label, what picture are they? Coba Rani, apa ini? Gambar apa ini Rani? Gambar bungkusan makanan. Ya, good. Tio, what picture are they? Oke, dia gambar label. Oke, good. Number 2, what does the labels inform you? Bagaimana label itu memberikan informasi kepada kalian? Coba, Dini, Ibu belum dengar suaranya Dini. Oke, good. Dini, jawabannya bagus. Jadi, label itu memberikan informasi dengan menuliskan apa-apa saja yang terkandung di dalam makanan tersebut, berapa tanggal isinya, berapa beratnya, kapan tanggal kadaluarsanya, dan lain sebagainya. Oke, good. Thank you. Dan nomor 3, pertanyaannya, it is good to buy a product without label. Apakah bagus kalau kita membeli sebuah produk tapi tidak ada labelnya? Coba Ibu tanya, Tika. Bagaimana Tika? Oke, good. Jadi, jika kita membeli sebuah produk, ya harus ada labelnya ya. Karena kalau tanpa label, bagaimana kita bisa mengetahui informasi apa yang terkandung di dalam makanan tersebut? Nah, begitu ya. Thank you, Tika. Oke, so, definition of label. Label is a piece of paper or plastic which is written or printed information or symbols about the product. Jadi, label itu teks yang ditulis pada bungkus makanan ya, jadi pada bungkus produk makanan ya. Ada biasa itu di belakang kemasan yang makanan ringan itu, nah di situ ada nutrition fact ya, jadi itu namanya label. Jadi yang dituliskan pada bungkus produk untuk memberikan informasi rinci pada konsumen. Jadi itu definisi dari label. Oke, next, apa sih social function dari label? Apa sih fungsinya label itu? Nah, fungsi dari label yaitu yang pertama, to give detailed information of the product. Jadi, memberikan informasi tentang sebuah produk kepada konsumen, ya. Seperti itu ya, Rina. Oke. Coba nomor 2. Dini, baca Dini, apa itu? Social function yang kedua. Good. To choose healthy and safe product. Jadi, untuk memilih produk yang aman dan sehat. Oke, nomor 3, apa social function yang ketiga? To avoid harmful effect. Jadi untuk menghindari efek yang berbahaya. Siapa tahu di situ ada produk yang kandungannya itu tidak cocok untuk ibu hamil atau tidak cocok untuk ibu menyusui dan lain sebagainya. And the last, to get the best result. Jadi untuk mendapatkan yang terbaik. Oke, good. And coba lihat ya.
Selanjutnya, ternyata label itu memiliki beberapa jenis loh. Yang pertama itu ada label of foods. Oke, good. Yang kedua, ada label of drinks. Jadi, ada label makanan dan ada label minuman. Nah, selain itu masih ada lagi yang satu, yaitu label of drugs. Jadi, label obat. Bukan hanya makanan dan minuman yang ada labelnya. Jadi, obat juga punya label. Seperti itu ya. Jadi, kind of label itu ada 3. Tapi khusus hari ini kita fokus dulu dengan label food and drink. Ya. Nah, coba lihat di sini. Structure of label. Seperti tadi video yang Ibu tampilkan, di sini ada sebuah produk. Produk minuman ya. Nah, di sini our use itu brand of product, orange juice, name of product. Di sini direction to store. Apa itu direction to store, Rina? Oke, good. Direction to store itu cara menyimpan ya. Jadi produk itu biasanya tidak bisa asal disimpan. Nah, ada juga produk yang tidak bisa terhindar dari sinar matahari. Nah, itu sangat berbahaya jika terkena sinar matahari karena kemasannya, isinya biasa mudah rusak. Oke, direction to use. Nah, direction to use itu cara digunakannya. Konten isinya 600 mili. Oke. Di sini description-nya seperti tadi ya videonya yang sudah ada di sini dijelaskan semua. Tanggal kadaluarsa serta ingredients atau komposisi. Oke, good. Sampai di sini Ibu akan memberikan lagi contoh yang lain. Oke, di sini ada sebuah produk Kraton Tea. Kalian bisa lihat di sebelah di sini ada brand of product, name of product, content, description, ingredients, direction to use, direction to store, and expiration date. Jadi di sini tanggal kadaluarsanya tidak dicantumkan ya. Jadi tidak ada, sama direction to store-nya juga tidak ada. Jadi ditulis saja not available. Oke, coba Ibu mau lihat di sini. Siapa yang tahu ini bagian apa? Barsoti. Oke, good. Santi, ini bagian brand of product. Terus yang Ibu tunjuk ini apa? Tio. Apa ini Tio? Oke, direction to store. Petunjuk penyimpanan. Oke. Kalau yang ini. Nah, good Rina. Ini tanggal kadaluarsa. Oke. Terus Ibu mau tanya yang ini apa? Mungkin Andi bisa jawab, ini apa? Shake before serving, ini apa? Termasuk apa? Oke, direction to store. Oke, good. Terus ini apa ini? Oke, good. Ini ingredients atau komposisi. Coba kita lihat apakah jawabannya benar. Iya, oke, good semua ya, sudah pada paham. Oke, coba setelah Ibu menjelaskannya, ada yang mau ditanyakan tentang label tersebut? Ya, Andi? Oke, good. Why we must follow direction to store? Oke, mengapa sih kita harus mengikuti petunjuk penyimpanan? Ya harus ya, karena kalau kita tidak mengikutinya, makanan itu bisa rusak. Misalnya petunjuk penggunaannya, hindarkan dari sinar matahari. Nah, kita harus mengikuti direction tersebut untuk tidak menyimpan produk tersebut di bawah sinar matahari karena produknya itu bisa rusak. Begitu ya, Andi? Oke. Tio, kenapa Tio? Ada yang mau ditanyakan? Oke, good.
Apakah apakah semua produk itu menggunakan label? Oke, harus ya. Produk itu harus menggunakan label ya, karena di dalam label itu menjelaskan apa-apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. Di dalam label itu juga dicantumkan ya tanggal kadaluarsa. Nah, kan berbahaya kalau tidak ada tanggal kadaluarsanya. Jangan sampai kalian makan makanan ringan itu yang sudah kadaluarsa ya. Jadi sangat penting untuk mencantumkan label pada sebuah produk. Oke? Oke, good. Coba setelah mendengarkan penjelasan tadi, coba kalian mengerjakan soal-soal berikut ini ya. Oke, di sini kalian lihat ada sebuah produk. Ya, cara mengerjakannya itu tadi seperti yang tadi ya. Jadi kalian tulis apa brandnya, name of product, content, description, sampai tanggal kadaluarsa. Semua sudah ada tercantum di gambar ini ya. Setelah itu answer the question below. Jawablah pertanyaan yang ada di bawah ini ya. Coba Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan yang pertama dan 10 menit untuk mengerjakan tugas yang kedua. Oke, waktu habis. Silahkan disimpan dulu jawabannya ya. Sebentar, kirim ke Google Classroom. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya. Oke, coba. Nah, ini ternyata ada exercise kedua lagi. Coba di sini kalian bisa lihat pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6. What product is it? Jadi ini produknya apa? What it's made of? Jadi terbuat seperti apa? Terbuat dari apa ya? Jadi silahkan dijawab. Ibu beri waktu 5 menit. Iya, sudah selesai ya. Jadi seperti yang tadi disimpan dulu jawabannya, nanti sebentar dikirim ke Google Classroom ya. Begitupun dengan tugas selanjutnya. Tugas yang ini semua Ibu sudah simpan di Google Class ya. Jadi kalian tinggal buka saja, tinggal diklik, lalu sebentar kirim ke Google Classroom. Nah, seperti yang Ibu tadi bilang, kalian bisa bermain game ya. Jadi kalau sudah selesai pembelajaran hari ini, kalian bisa bermain game yang gamenya itu bisa meningkatkan, mungkin bisa menambah kosakata kalian ya. Jadi gamenya ini menyusun sebuah kata yang ada hubungannya dengan label. Oke, exercise terakhir. Jadi yang ini mungkin kalian bisa mengumpulkannya minggu depan ya di pertemuan selanjutnya. Jadi, imagine you have a product, food or drink, then make a label of the product that you have. Jadi, coba dibayangkan kalian memiliki sebuah produk, apakah itu produk makanan atau minuman. Kemudian, kalian bisa membuat labelnya sendiri ya. Misalnya terbuat dari apa, kira-kira tanggal kadaluarsanya kapan, seperti itu ya. Oke, pasti semua bisa kerja. And ini reflectionnya ini ditulis di buku catatannya saja ya. Jadi kalian bisa jawab 4 pertanyaan ini mungkin untuk Ibu ya, supaya bagaimana ke depannya memberikan materi. Apakah kalian bisa memberikan masukan kepada Ibu bagaimana baiknya minggu depan cara penyampaiannya atau gambar-gambar animasinya seperti apa ya, seperti itu. And the last, ada evaluasinya ya. Nah, kalian bisa masuk di link ini, link Google Form. Jadi tes evaluasi hari ini yang tentang label, kalian bisa masuk di link Google Form yang Ibu sudah siapkan.
dan Ibu sudah simpan di Google Class. Jadi jika semua tugasnya hari ini sudah selesai, kalian bisa masuk di evaluasi tes ya, tes evaluasi. Sebentar nilainya kalau sudah selesai dikerja, nilainya akan keluar sendiri ya. Jadi kalian bisa lihat, saya dapat nilai berapa. Oke, tibalah waktunya untuk Ibu menutup pembelajaran hari ini ya. Thank you very much for your attention today. Don't forget to send your exercise to Google Classroom. Stay happy, stay healthy, and see you next week. Sebelumnya Ibu mau ini, coba ketua kelasnya, Tio, membaca doa dulu ya. Doa dimulai. Oke, thank you ya semua atas perhatiannya hari ini. Ya, kita ketemu minggu depan dengan materi yang baru. Oke, see you next week. Bye. Okay, Pak Syahrul. Okay. Who's the commentator first and the second, please? The first is Ms. Rahmiati and the second one is me. Okay, go ahead. Yeah. Okay, ma'am. From the Miss Ainun perform, I think it's a good teaching because the perform ada pre-teachingnya bagus, pre-teachingnya, kemudian pembawaan materinya juga sudah cukup jelas. Cuman maaf ya Miss ya, speaknya so hurry, test. Ya. Ya. Referensinya juga ada nih, jadi itu. Cara menurutnya juga bagus, menjelaskan tugasnya juga sudah cukup bagus nih. Cuman speaknya aja yang terlalu hurry. Thank you. Okay, Ibu Rahmiati, that's all Ibu Rahmiati. Yes, ma'am. Oke. Oke, berikutnya siapa Pak Syahrul? Saya, Bu. Oh ya, Pak Syahrul silakan. Okay, Mrs. Ainun, yeah, you are the best, yeah, in best performance, yeah, good. So long is okay. So far so good ya, kayak iklan sosis ya. So far so good, so far so nice. Okay, but kalau misalnya bicara kekurangan, sebenarnya itu tentu sesuatu yang harus diperbaiki aja ya. At the first sessions, you give the learning objective to the students, okay. And then about the materials, okay, good. Cuma gini, sebagai seorang guru biasanya kita harus benar-benar memastikan ya materi kita ini akan dipahami. Sebenarnya ini juga buat saya. Karena tadi Miss Ainun banyak menjelaskan tentang label gitu ya. So it's okay, it's good ya to encourage the students knowledge. This is I think best way for you. Tapi mungkin perlu juga assess ya di setiap proses itu. For example, okay, from this label, do you have questions, or can you answer what is kind of label? Misalnya ini label apa sih sebenarnya gitu kan? So jadi karena tadi juga kalau metode bukan model ya. Strateginya ini pembelajarannya dengan diskusi kah, penugaskan kah, atau apa itu? Diskusi. Diskusi kan. Nah itu kalau diskusi berarti di situ masukan saya, it's okay, best ya semuanya udah okay. Cuman mungkin perlu ada interaksi yang lebih ini.
lebih ini. Tapi karena ini peer teaching kali ya, yang dianggap di apa nggak ada orangnya gitu ya. Ditanya Sri Mulyati diem gitu ya. Ditanya Rahmiati diem gitu. Tapi it's okay ya, itu aja sih masukannya, karena tadi materinya terlalu rigid, terlalu banyak, sehingga jangan sampai nanti siswa kita kehilangan arah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah itu ya, I think it's okay, everything is okay, very good ya. Kalau bilang tipaknya juga sudah ada, karena pakai video, kompetensi abad 21 juga sudah kelihatan ya, ada komunikasi dan ada critical thinking-nya. Kalian pernah lihat ini enggak? Kalian pernah makan ini enggak? Itu pertanyaan-pertanyaan awal yang bagus. Oke, I think it's okay. Thank you very much, Mem Sophie. Yeah. Thank you Pak Syahrul, Miss Rahmi. Thank you so much. Now I'd like to invite Ibu Emilia maybe. Do you want to give your comment to Ibu Nur Ainun Martia? Ibu Emilia, are you there? Okay, ma'am, I'm here. I hear you. Thank you, Ibu Emilia. Okay, ma'am. Thank you for the time. And for the next for Mrs. Ainun, Ibu Nur Ainun, terima kasih. Tadi saya sudah lihat presentasinya. And as Mr. Sayur said that so far so good ya. Sejauh ini sudah baik, mulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan akhirnya semuanya sudah pas dengan proses pembelajarannya. Hanya saya mau tambahkan sedikit, Ibu. Seperti yang tadi Pak Syahrul katakan bahwa dalam penjelasan, tadi kan Ibu sudah kasih video. Jadi video itu sudah menjelaskan tentang label. Usul saya, saran saya, kalau misalnya Ibu sudah jelaskan, tampilkan label tadi itu, mungkin setelah Ibu tampilkan label yang tadi, Ibu langsung jelaskan, ya. Jadi ketika, kan tadi ya dalam video itu kan dalam bahasa Inggris. Mungkin siswa belum mengerti, belum paham dengan baik. Jadi setelah Ibu tampilkan itu, Ibu langsung jelaskan, mungkin dalam bahasa Indonesia, yang siswa bisa paham. Kemudian mungkin bisa Ibu tambahkan langsung dengan jenis-jenis labelnya. Kalau yang tadi kesannya kan ulang. Ibu sudah jelaskan di video, kemudian Ibu urutkan lagi di materinya kan panjang. Jadi mungkin nanti siswanya dia bisa bosan. Jadi mungkin tambahan itu Ibu. Jadi setelah menjelaskan lewat video, Ibu kemudian tuturkan jenis-jenis apa saja. Kemudian yang jenis makanan, label makanan ini, contohnya ini, ya, kan tadi sudah dijelaskan strukturnya. Jadi mungkin kita review sedikit saja, supaya jangan terlalu banyak Ibu. Kalau misalnya banyak, mungkin nanti siswa bisa bosan, ya, dan tidak terkesannya ulang-ulang. Kemudian, tadi untuk latihan, tadi ada latihan yang tidak Ibu cantumkan instruksi. Ya, jadi setelah Ibu jelaskan, Ibu tanya siswanya mengerti atau tidak. Kalau mereka sudah mengerti, barulah kita pindah ke latihan. Ya, jadi setelah mereka sudah paham, kemudian kita pindah latihan satu, mungkin instruksinya tentang apa, Ibu jelaskan instruksinya. Tadi kalau tidak salah di latihan 2. Tidak hanya tulis exercise itu tidak ada dia punya instruksi. Kalau misalnya sudah diawali dengan instruksi exercise pertama, berarti sampai seterusnya juga harus ada instruksi supaya di LKPD-nya itu jelas, ya, siswanya jelas. Ya, Mem. Saja Ibu Ainun, kemudian akhirnya sudah, refleksinya sudah, kemudian motivasinya juga sudah, evaluasinya juga sudah. Ya, saya pikir itu Ibu, hanya tambahan yang tadi saja. Iya, Mem. Thank you, Mem. Thank you, Mem.